Bukunya berjudul Semesta Tafsir. Berkembang rasionalisme kritiskan, ya, membuat satu karya ini itu juga adalah teks tersendiri. Itu dari Iya, tidak berhenti tentang wacana kepemimpinan seperti apa. Jadi seperti itu. Makanya ketika ada overinterpretasi teks, itu sebenarnya bentuk lain dari seseorang menggunakan teks untuk kepentingannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Sapitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali lagi ke konten bincang buku. Dan buku yang akan kami bincang kali ini, yang akan Bang Ipul bincang kali ini adalah buku yang bagus, sangat bagus ya. Ini bukunya berjudul Semesta Tafsir. Nah, ini saja judulnya saja sudah Semesta Tafsir, sudah menarik. Interpretasi dan overinterpretasi dari Umberto Eco. Nah, ini buku. Jadi Bang Ipul akan membincang buku ini, Semesta Tafsir. Ini bagaimana maksudnya? Yes. Langsung saja kepada Bang Ipul, saya silakan untuk membincang buku dari Umberto Eco. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi buku di tangan saya ini buku terjemahan. Ini pun sebenarnya buku merupakan kumpulan makalah ya dari seminar atau kuliah publik. Ya, jadi di Amerika sana itu ya ada namanya kuliah Tanner. Ya, kuliah Tanner. Itu sebenarnya kuliah itu didirikan oleh seorang filantropis Amerika dari University of Utah, namanya Robert C. Tanner. Jadi itu kuliah sebenarnya lintas universitas. Jadi lembaga filantropi itu yang menaungi kegiatan kuliah ini dengan maksud supaya nilai-nilai kemanusiaan itu kembali dihidupkan ya. Utamanya karena Amerika itu negara demokrasi dan kaum akademisi itu punya misi untuk menggali wacana-wacana baik filsafat ya, sains, sastra, keperempuanan, feminisme kan, gerakan-gerakan Marxisme dan lain sebagainya. Dan salah satu episode dalam kuliah Tanner itu ya, itu adalah ini seri Umberto Eco ini. Jadi ketika diundang ya, Umberto Eco sendiri adalah guru besar semiotika Universitas Bologna ya. Bologna ini kalau tidak salah di Italia. Jadi untuk mengisi itu kira-kira kalau kita bayangkan itu seperti kalau di Indonesia ada namanya komunitas salihara kan, ada kuliah yang non formal ya, non formal, iya betul, yang diselenggarakan itu bukan dalam kuliah formal seperti jenjang S1, S2, S3, tapi dia kuliah publik ya. Jadi akademisi di situ berceramah di hadapan forum dan ditanggapi. Dan itu makalah-makalah di sini 3 sesi sebenarnya Umberto Eco berbicara di sini ya. Dan akan ditanggapi oleh para penanggap yang juga adalah akademisi ya. Nah, di sini Semesta Tafsir. Jadi tafsir di sini bukan dalam rangka tafsir kitab suci ya. Kitab suci yang kalau dibalik ini Semesta Tafsir dibalik jadi tafsir semesta, itu berarti ayat-ayat kauniyah, tafsir ayat-ayat kauniyah ya. Nah, tapi ini Semesta Tafsir ini adalah bagaimana dunia penafsiran itu ya bekerja untuk menyelidiki teks-teks sastra. Jadi ini bidangnya adalah kritik sastra. Nah,
kritik sastra. Dan Umberto Eco sendiri sebenarnya adalah seorang sastrawan. Dia adalah pengarang novel yang masyhur, yang cukup tebal ya, namanya The Name of Rose ya. Dia juga selain itu adalah dosen sastra dan memang kritikus sastra. Nah, di sini dia membeberkan tentang bagaimana penafsiran terhadap karya sastra itu untuk melahirkan suatu kritik sastra. Dan tradisi itu sebenarnya berasal dari dunia filsafat. Nah, jadi di sini kita akan melihat bahwa kualitas-kualitas karya itu ya, ketika dibaca itu apakah dia akan melahirkan satu penafsiran yang menurut Eco nanti akan ada namanya pembaca model ya. Pembaca yang membaca suatu teks, bagaimana teks itu didesain untuk dibaca. Jadi seperti itu. Nah, 3 sesi ini ya. Ini saya tidak akan sesi pertama 2 3 ya. Tapi yang jelas intinya Umberto Eco ya, ketika dia memulai kuliah itu, dia membeberkan tradisi filsafat yang pada akhirnya nanti digunakan untuk menafsirkan teks. Ya, namanya interpretasi teks. Dalam dunia barat itu kan dimulai dari tradisi romantik ya. Friedrich Schleiermacher ya. Itu perpindahan tafsir teks mulai dari teks-teks keagamaan kitab suci ke teks-teks sastra. Nah, ini. Nah, itu dulu dia urai. Jadi ada 3 hal ya. Yang pertama adalah tradisi pemikiran rasional ya. Dalam filsafat itu ada rasionalisme, ada berkembang rasionalisme kritiskan ya. Nanti di ujungnya ini akan mengerucut kepada filsafat mutakhir terkait dengan interpretasi teks, yang itu dikembangkan oleh Derrida dengan nama dekonstruksi itu ya. Dekonstruksi. Nah, itu tradisi berpikir filsafat. Yang kedua adalah tradisi hermeneutik. Hermeneutik ini kalau dalam tradisi Yunani adalah tindakan menafsirkan alam, yang dimulai dari tokoh Hermes yang oleh Said Hossein Nasr disebut Nabi Idris ya. Nabi Idris itu diumpamakan sebagai dewa yang diberi Tuhan kemampuan untuk menafsirkan kehendak Tuhan di alam semesta. Jadi tradisi hermeneutik itu berkembang, yang dihidupkan oleh Schleiermacher tadi itu. Ya, nanti dalam ada satu buku namanya Seni Memahami itu ya, yang disusun oleh Franz Budi Hardiman ya. Frankie ya, Pak Frankie Budi Hardiman. Itu dari Schleiermacher dia urai sampai terakhir Derrida ya. Ada seni memahami, seni kesepahaman dan ketidaksepahaman. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah tradisi gnostik ya. Gnostik itu kalau di Islam ya kurang lebih seperti kaum sufi ya. Kaum sufi yang mendapatkan ilham ya. Ilham tapi dia sifatnya itu bukan dari pemikiran tapi dari intuisi, insting, naluri ya, naluri apa istilahnya? Hasil dari permenungan ya, permenungan tiba-tiba mendapat petunjuk ya, tapi dia bukan lewat akal seperti kita membaca kemudian petunjuk hadir lewat teks, tidak, dia petunjuk hadir lewat firasat ya kan. Jadi seperti itu, ada istilahnya intuisi ya. Jadi nah, ketiga ini yang bermain di dalam penafsiran sastra. Nah, dari itu ya. Dan kemudian nanti ya di kuliah keduanya dia akan mengurai tentang teks dan pengarang. Nah, di sini ada 3 dia kemukakan istilah. Ada namanya intensio autoris, yaitu intensi pengarang. Jadi ketika mengarang itu fokusnya pengarang, maunya pengarang itu ya,
keterarahan pikirannya pengarang itu tertuju pada apa? Maksudnya pengarang apa? Ya. Yang kedua ada yang disebut dengan intensio operis. Ya. Ketika teks itu dilahirkan, ya, jadi teks itu juga punya maksud. Maksudnya teks itu apa? Nah, ini sebenarnya kalau kita kan, kalau kita secara tradisional memahami, ini ditulis oleh, misalnya buku ini ditulis oleh Eko, Umberto Eco kan? Berarti maksud Eko itu juga maksud teks. Tapi ternyata tidak. Di sini Umberto Eco akan membuktikan bahwa maksud pengarang itu belum tentu sama dengan maksud teks. Dan apa yang membuat itu nanti akan kentara, ya, dalam setiap pembacaan, ya. Ada lagi satu istilah namanya intensio lectoris, yaitu intensi pembaca, ya. Jadi ada pengarang, ada teks, ada pembaca. Nah, seperti itu, ya. Seperti itu. Intensi itu keterarah. Apa maksud dari pengarang, apa maksud dari teks, dan apa yang maksud yang ditangkap oleh pembaca. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya terpengaruh oleh siapa? Umberto Eco ini sebenarnya dia apa? Di sini nanti hendak dia menolak Derrida, ya. Tapi dia juga mau tidak mau tetap dipengaruhi oleh cara berpikir Derrida. Karena Derrida itu kan kematian pengarang setelah kemunculan teks. Jadi ketika pengarang menghasilkan satu karya, jadi karya ini bebas ditafsirkan oleh pembaca, dan pengarang tidak boleh mengontrol makna yang ditangkap oleh pembaca, karena pembaca itu punya kebebasan dalam menafsirkan. Jadi ada penafsiran tiada henti. Jadi kalau Derrida itu dia katakan bahwa penafsiran itu bukan hanya ketika seseorang membaca teks dan dia menangkap maknanya, dan itu adalah penafsiran. Itu berarti yang menentukan makna adalah pembaca. Atau ketika misalnya pembaca memaknai sebuah teks harus sesuai dengan keinginan pengarang, berarti yang menjadi penentu makna adalah pengarangnya. Nah, itulah yang disebut nanti dengan rezim makna, ya. Yang tidak boleh ada makna lain selain dari maksud pengarang. Nah, makanya Derrida dia mengajukan konsep dekonstruksi itu. Semua itu harus dilihat tidak secara hierarki, ya, bertingkat-tingkat, mana yang paling pembacaan yang paling benar. Nah, karena semua adalah teks. Jadi bukan cuma ketika kita menafsirkan teks, bukan cuma buku ini teks. Teks itu adalah pembaca, suasana hati pembaca juga adalah teks yang bisa dibaca. Ya kan? Ketika dia membaca dalam suasana apa, suasana itu juga bisa menjadi teks. Dan ketika dia tidak mau membaca, menolak untuk membaca, itu juga adalah teks tersendiri. Dan ketika pengarang membuat satu karya ini, itu juga adalah teks tersendiri. Jadi Itu Derrida. iya, tidak berhenti. Jadi ketika kita memutuskan satu makna, maka makna lain akan, ya, jadi akan makna lain akan tertunda. Tapi dia selalu mengintip. Ketika dia satu makna ditunda, maka makna lain yang lain masuk. Gitu itu pemikirannya dia tidak. Nah, maka itu tadi yang menjelaskan bahwa intensi pengarang dan intensi teks itu bisa jadi berbeda. Dan memang berbeda, ya. Nah, contohnya ketika misalnya kita mau mengetahui apa maksud Eko dalam buku ini. Ketika kita baca, ya, ternyata kita menangkap maksud, oh, maksudnya buku ini sebenarnya berbicara tentang A, kan? Begitu kita bertanya kepada Umberto, apa maksudmu tentang buku ini yang kau itu? Oh, ternyata begini-begini. Ada perbedaan. Ada perbedaan maksud, atau mungkin ada penggunaan kalimat yang tidak sesuai dengan apa yang digambar. Sebenarnya saya mau ini, di teks itu maunya seperti ini, tapi saya sebagai pembaca menemukan ada satu perbedaan. Nah, maka disitulah dikatakan oleh Umberto, ya, intensi teks dengan intensi pengarang itu
berbeda. Kalaupun sama, ya tetap harus dibedakan, tetap harus diidentifikasi bahwa intensi teks dengan intensi pengarang itu sama. Tetap ada dua itu, istilah itu. Nah, itulah yang ada di bincang buku kita. Siapa? Si Kalsum Bahri itu yang menolak Derrida juga. Kalsum Bahri. Iya. Dia bilang penulis belum mati, ya. Pengarang belum mati setelah kayak gitu. Buktinya pengarang bisa hadir untuk menjelaskan teks. Nah, kata Umberto, ya, teks yang dihasilkan oleh pengarang itu bisa jadi apa? Intensinya sama dengan intensi pengarang kalau misalnya pengarangnya pandai menjelaskan. Kan? Ada juga yang sudah menulis, misalnya menulis novel. Apa yang dimaksud? Apa yang Anda maksud dengan ini di novel Anda? Oh, kalau saya itu dulu begini. Tapi orang baca seperti ini. Oh, saya sudah lupa, kan begitu kan? Jadi ada ya perbedaan seperti itu. Dan itu yang tidak bisa dipungkiri. Nah, jadi karena adanya satu pembacaan seperti ini, ya, ada pembacaan yang istilahnya tidak istilahnya tidak baku, ya. Pembacaan itu bisa menghasilkan makna kalau dibaca berulang-ulang atau dari sudut pandang apa, ya, sehingga makna itu tidak bisa dikontrol. Jadi akhirnya satu teks itu bisa menghasilkan makna yang banyak. Nah, kemudian disinilah nanti Umberto Eco akan menjelaskan apa itu interpretasi dan overinterpretasi. Nah, jadi teks itu walaupun pembacaan terhadap teks itu menghasilkan makna yang banyak, ya, dari satu pembacaan atau banyak pembacaan bisa menghasilkan potensi makna yang beragam, maka penafsiran itu, interpretasi itu harus dibatasi supaya tidak overinterpretasi. Ada muncul interpretasi yang tidak perlu. Nah, misalnya di sini dia menceritakan tentang seseorang yang membaca karya Dante, ya, penyair terkenal itu, ya. Dante itu dalam syairnya itu cenderung memunculkan simbol-simbol tertentu. Misalnya di buku ini dijelaskan ada simbol burung undan, ya, dan bunga mawar, yang itu kalau dalam tradisi pembacaan aliran pemikiran dunia itu diasosiasikan ke simbol-simbol yang diangkat oleh kelompok-kelompok pengajaran rahasia, ya, seperti Freemason, ya kan, Rosicrucian, ya, ada tanda-tanda simbol-simbol seperti itu. Itu sudah dibahas di bincang buku. Di bincang buku sejarah dunia ini. Ya. Jadi ada pengarang memang yang menyelipkan, ya, simbol-simbol. Jadi kata Derrida juga, ya, Derrida itu teks itu sebenarnya berisi tentang bukan hanya kata-kata, ya, tapi juga ada simbol-simbol, ya. Ada simbol-simbol yang ditampilkan dalam teks itu. Nah, biasanya pengarang dari satu aliran pemikiran tertentu, ketika dia menciptakan satu karya, ada kode-kode rahasia yang dia kode-kode rahasia yang dia tampilkan dalam teksnya. Dan itu bisa memancing satu penafsiran yang over, ya, yang tidak perlu, ya. Sebenarnya teks itu punya intensi, ya. Kalau dalam bahasanya Umberto Eco itu punya kodrat. Ya, teks itu punya kodrat, punya punya mau, ya. Dan yang sebenarnya yang kita baca itu maunya teks itu saja, katanya Umberto. Makanya dia akan berbicara tentang intensi operis, ya. Yang kita perlu baca itu adalah intensi operis, ya, maksud dari teks. Adapun simbol-simbol itu, ya, kita mungkin bacanya sebagai, ya, bisa juga kita tafsirkan bahwa ada kemungkinan ke sana, tapi itu tidak perlu di dalam sebuah interpretasi teks, ya, tidak perlu dalam interpretasi teks. Bagaimana
overinterpretasi ini supaya bukan berarti Umberto Eco tidak mengakui overinterpretasi itu, tapi dia mengakui, tapi semestinya tidak perlu di dalam interpretasi teks. Nah, kemudian ketiga kuliah ini nanti akan ditanggapi oleh misalnya Richard Rorty ya. Richard Rorty itu karena dia pragmatis ya, dari aliran pragmatis, dia mengatakan bahwa ketika kita menafsirkan teks, nah, sebenarnya kita menggunakan teks itu untuk kepentingan kita. Jadi ada pragmatis itu. Jadi misalnya begini, kita menafsirkan sebuah ayat tentang kepemimpinan, kan? Atau ada satu kutipan tentang kepemimpinan. Nah, ketika kita membaca buku-buku tentang kepemimpinan itu, ya, itu sebenarnya bukan hanya dalam rangka kita menafsirkan teks tentang kepemimpinan, tapi sebenarnya di situ kita sudah menggunakan teks itu. Karena kepentingan kita adalah mengetahui tentang wacana kepemimpinan seperti apa. Jadi seperti itu. Makanya ketika ada overinterpretasi teks, itu sebenarnya bentuk lain dari seseorang menggunakan teks untuk kepentingannya dia. Jadi kita itu tidak terlepas dari kepentingan untuk menggunakan teks, ya, baik untuk dipakai dalam kepentingan wacana atau untuk mengubah diri sendiri. Nah, seperti itu yang ada di sini. Nah, tapi ada satu yang perlu kita sampaikan, bahwa contoh teks yang bisa kita pakai, misalnya novel kontroversial dari karya ini ya, Salman Rushdie, ayat-ayat setan atau Satanic Verses. Dan ini adalah contoh bagaimana ketika satu makna diputuskan, ya, itu akan berdampak terhadap tertutupnya makna lain. Misalnya ketika pemimpin agung revolusi Islam Iran, ya, Ayatullah Khomeini membaca novel Satanic Verses, maka makna yang diputuskan adalah bahwa sebenarnya Satanic Verses itu atau Salman Rushdie sebagai pengarang itu dibaca sebagai novel yang menghina Islam, kan? Novel yang menghina Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Jadi pokoknya itu makna yang ditetapkan oleh pembacaan Imam Khomeini atau Imam Khomeini dalam membaca novel Rushdie, ya, Salman Rushdie, kemudian menetapkan makna bahwa novel itu sebenarnya maksudnya adalah menghina Islam. Nah, ini. Tapi kalau kita pakai dalam kacamatanya Rorty, ya, Imam Khomeini menggunakan ketika dia membaca itu, membaca teks Rushdie, dia sebenarnya menggunakan teks itu untuk kepentingan dia, yaitu kepentingannya dia untuk melahirkan fatwa, ya, terhadap penghina Islam. Tetapi memang di situ di novel Rushdie itu ada memang hal-hal yang menceritakan tentang pemimpin agung itu. Imam Khomeini ada di dalam teks itu, ya. Nah, itu. Nah, ada makna lain, pembacaan lain yang itu misalnya oleh Gus Dur, ya. Jadi pembaca Rushdie di Indonesia itu salah satunya Gus Dur, ya. Itu kemarin Muhyiddin M. Dahlan ada menampilkan satu esai tentang itu. Jadi menurut Gus Dur, ya, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, ya, almarhum, dia bilang teks ini bisa saja dibaca sebagai penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Tetapi dia bilang kalau kita memaknainya lain, misalnya kita maknai ini cuma sekedar parodi, ya, parodi sejarah, ya, itu maksudnya kalau kita baca, ya, itu kita bisa mengakui bahwa kekuatan plotnya, kan, menggunakan sejarah, kritik, ada protes di situ. Jadi makna yang yang dikembangkan oleh Gus Dur itu adalah makna yang berbeda dari apa yang diputuskan oleh Imam Khomeini.
Ya, jadi ada pembacaan yang lain. Jadi seperti itulah contoh. Jadi ketika kita menetapkan suatu makna, maka makna lain itu akan putus. Ya. Tapi dia bisa mengintip. Ketika makna yang ini dibatalkan, maka kita bisa mengambil makna yang lain dari satu pembacaan. Tapi itu lagi ya, antara pengarang teks dan pembaca itu terjadi secara mutualis seperti itu ya. Jadi pembaca juga apa juga yang mau dia tafsirkan secara misalnya overinterpretasi. Kalau misalnya pengarangnya pakai plot yang sederhana ya, misalnya novel-novel pop yang cuman cerita didesain hanya untuk menceritakan seseorang yang berhasil mengungkapkan cintanya misalnya kan, hanya sebatas itu, tidak ada istilah, tidak ada kritik sosial, tidak ada kode-kode. Jadi pola-pola, jadi dalam teks itu ada pola-pola yang tetap, yang itu yang dibatasi ekos, bahwa penafsiran itu harus bermain seputar itu supaya tidak terjadi overinterpretasi, atau penafsiran yang tidak perlu. Ada nanti setelah overinterpretasi adalah yang namanya interpretasi paranoid ya, yang lebih parah lagi daripada itu. Nah, tapi Umberto Eco bukan berarti harus menetapkan satu makna. Dia mengatakan ya, di antara pembacaan itu, di antara beragam pembacaan itu tidak bisa diputuskan bahwa ada pembacaan yang paling absah ya, pada pembacaan yang paling benar. Tetapi ya, pembacaan harus diputuskan supaya tidak keluar dari untuk munculnya hal-hal yang tidak perlu ya. Jadi disinilah yang dia bilang itu, pada prinsipnya disiplin ilmu itu belajar segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berbohong ya. Jika sesuatu tidak bisa digunakan untuk berbohong, maka sebaliknya hal itu tidak dapat digunakan untuk mengatakan yang sebenarnya ya. Jadi kita menggunakan alasan-alasan itu sebenarnya untuk misalnya untuk satu tujuan penafsiran tertentu ya. Tapi walaupun begitu ya, penafsiran itu juga bukanlah penafsiran yang paling benar. Jadi seperti itu. Kita mengatakan satu kebenaran ya, pada akhirnya juga bahwa kebenaran bukan cuma itu. Ada versi-versi yang lain, jadi seperti itu. Nah, itulah yang ditampilkan di sini. Ya. Jadi sebenarnya ini wacana yang rumit ya, kalau berbicara tentang memaknai teks ya, interpretasi dan seperti itu. Dan inilah yang akan ditampilkan oleh salah satu seri kuliah Tanner itu, betapa rumitnya pemikiran ya. Dan dalam dunia sastra itu yang kurang adalah pembacaan terhadap karya sastra dengan cara menguliti sastra dengan gaya seperti ini ya, dengan gaya hermeneutik atau dengan gaya filsafat ya, dan menangkap selain dari kita menangkap misalnya susunan teks ya, susunan teks, kata-kata yang digunakan ya, tapi juga kita mesti juga menangkap pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis, atau simbol-simbol apa yang harusnya kita bisa tangkap dalam tulisan itu, dan itu ada kaitannya dengan wacana-wacana filsafat tertentu ya, sehingga ketika muncul satu simbol, kenapa dia memakai simbol ini, tidak muncul overinterpretasi ya, atau penafsiran yang tidak perlu, penafsiran yang kemana-mana seperti itu. Nah, itulah yang kita bisa jelaskan dalam buku ini ya. Sebenarnya ada lagi penanggap yang lain, cuman itu saya rasa sekunder lah ya, bisa menjadi penjelasan pendukung ya, penjelasan tambahan untuk menanggapi wacana yang dibangun oleh Umberto Eco seperti itu. Itu dia. Ya.
Jadi sampai di situ Iya. Itu saja yang perlu kita saja. gambarkan. yang perlu dijelaskan dari buku ini. Selebihnya silakan baca sendiri. Iya. Silakan Jadi cari kalau kita bukunya. lihat ini ada 5 seri kuliah dalam daftar isi. Tapi sebenarnya ya penjelasan umum mengenai 5 serial itu, 5 makalah itu atau 6 kalau tidak salah. Nah, Itu gambarannya ada di pendahuluan yang di tapi waktu membaca ini ya, membaca pendahuluan kan didahulukan tuh, itu sulit dimengerti apa maksudnya si pemberi kata pengantar atau si pemberi kata pendahuluan ini ya terhadap kuliah-kuliah yang berlangsung itu. Ternyata nanti setelah kita baca semua isinya baru kita mengerti. Jadi lebih bagusnya kalau kita membaca isinya dulu baru kata pengantarnya. Nah, baru kita akan mengerti tuh apa yang dia bahas. Tapi memang itu cara membaca iya. yang baru. Tapi memang ya Umberto Eco ini banyak mengambil contoh-contoh. Misalnya yang membuat kita juga kadang melakukan overinterpretasi itu karena ada kata yang similar ya. Kata-kata yang sama tapi konteksnya berbeda. Misalnya dalam bahasa Inggris ada pig ya. Hewan pig, dan juga ada apa itu nama lainnya. Yang satu bermakna babi hutan ya, yang satu bernama babi saja. Tapi ketika digunakan ya itu sama-sama hewan itu ya, tetapi konteksnya berbeda. Dan ini seringkali dipakai dalam kalau kita salah dalam menggunakan kalimat itu bisa menjadi terjadi kekacauan dalam teks, dan itu dimaknai orang secara berbeda. Jangankan itu, penggunaan kata-kata yang berbeda saja. Misalnya dan dibedakan dengan, toh? Tetapi bisa dibedakan dengan melainkan. Kan ketika kita menggunakan kata salah satu pilihan kata itu, maka maknanya jadi berbeda. Ya kan? Walaupun sepintas fungsinya sama ya. Penghubung dan serta penghubung dengan, atau tetapi ya, tetapi saya sebenarnya melakukan, tetapi ada yang pakai saya tidak melakukan itu melainkan karena jadi seperti itu. Jadi ada penggunaan kata yang bisa mempengaruhi makna buat. Jadi itu sudah cukup. Jadi itu isinya tentang rumit juga ya. Ini rumit juga itu pemikiran yang betul. Buku yang rumit, kita mendengarnya saja rumit ya. Bagaimana membacanya? Silakan langsung cari bukunya Umberto Eco dan langsung baca. Dan kalau misalnya dari penjelasan tadi memang masih ada mungkin kesalahan, atau mungkin ada sanggahan, atau mungkin ada kritik dari teman-teman bisa langsung cantumkan di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang ingin request buku apa yang akan dibincang nanti di video kami berikutnya, bisa cantumkan di kolom komentar juga mau buku apa dan penulisnya siapa. Nanti akan kami adakan bincang bukunya kalau masih bisa dijangkau gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu bincang buku Semesta Tafsir dari Umberto Eco. Kami ucapkan selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.